Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Hari ini, saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang mengingatkan kita pada hikmah Allah dan rahmat-Nya yang sering datang dalam bentuk yang tak terduga. Kisah ini akan membuat kita merenung, belajar menghargai niat kita, dan yang terpenting, percaya pada rencana Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 23. Ayat ini begitu dalam maknanya, dan kisah yang akan saya sampaikan ini menjadi cerminan dari pengingat yang luar biasa ini. Seringkali kita menilai berdasarkan tampilan, status, dan harta, lupa bahwa berkah yang sejati seringkali datang dari arah yang tidak kita duga. Maka dari itu, duduk santai dan dengarkanlah kisah penuh emosi ini tentang patah hati, pengkhianatan, dan kejutan tak terduga yang akan membuat Anda terperangah. Aminah sudah menikah dengan suaminya, Khalid, selama lebih dari 10 tahun. Kehidupan mereka sederhana namun penuh kenyamanan. Khalid adalah pria pendiam yang bekerja keras dan berdedikasi pada pekerjaannya di kantor lokal. Mereka memiliki 2 anak, sebuah apartemen kecil, dan impian untuk suatu hari membangun rumah yang lebih besar bagi keluarga mereka. Namun, seiring waktu, Aminah mulai merasa tidak puas. Bagi Aminah, Khalid tampak tidak memiliki ambisi seperti suami-suami teman-temannya. Banyak di antara teman-teman Aminah yang memiliki suami pengusaha kaya, tinggal di rumah besar dengan gaya hidup mewah. Walaupun Aminah bersyukur atas hidup yang dimilikinya, di dalam hati kecilnya, ia merasa malu ketika membandingkan kehidupannya dengan kehidupan teman-temannya. Hingga suatu hari, terjadi hal yang mengubah segalanya. Suatu sore, saat Aminah dan Khalid sedang minum teh bersama, Khalid menyebutkan bahwa ada seorang pekerja baru di kantornya, seorang pria bernama Omar. Omar adalah seorang pekerja pabrik yang baru saja datang untuk mengurus logistik di kantor. Meski pendiam dan sederhana, Khalid menceritakan bahwa Omar memiliki aura yang berbeda. Ia penuh hormat, rajin bekerja, dan hanya berbicara jika memang perlu. Beberapa minggu berlalu, dan Aminah menyadari bahwa Khalid semakin sering membicarakan Omar. Setiap hari setelah pulang kerja, Khalid selalu membawa cerita baru tentang kekagumannya pada Omar, tentang betapa rendah hatinya Omar dan kesederhanaan hidupnya, yang membuat Aminah semakin penasaran. Namun, Aminah justru merasa kesal dengan kekaguman Khalid pada seorang pekerja pabrik. Ia berpikir dalam hati, apa sih hebatnya orang ini? Dia cuma seorang buruh rendahan. Kekaguman Khalid pada karakter Omar terasa aneh baginya. Mengapa suaminya begitu terkesan dengan pria yang dianggapnya tidak punya status? Suatu malam, Aminah mencapai titik jenuh. Ia memutuskan bahwa ia menginginkan lebih dalam hidup ini, lebih dari sekedar kesederhanaan yang dirasakan suaminya sudah cukup. Setelah pertengkaran sengit, ia membuat keputusan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ia meminta cerai. Khalid, meski hatinya hancur, menerima keputusan Aminah dengan penuh hormat. Setelah bercerai, Aminah kembali tinggal bersama keluarganya. Awalnya, ia merasa lega, bahkan bebas, membayangkan masa depan yang lebih cerah. Namun, kehidupan baru Aminah ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Meskipun pada awalnya ia menikmati kebebasan, perlahan-lahan perasaan kosong dan penyesalan mulai muncul. Tapi ini bukanlah sesuatu yang siap ia hadapi, setidaknya belum saat itu. Beberapa bulan berlalu, dan Aminah mendengar desas-desus di lingkungannya. Orang-orang membicarakan tentang orang terkaya di kota, julukan yang tiba-tiba terkait dengan seorang pekerja pabrik lokal yang, secara mengejutkan, memiliki kekayaan luar biasa. Namun, identitasnya tetap menjadi misteri,
Tak ada yang tahu siapa sebenarnya dia, hanya bahwa dia adalah pria kaya yang hidup sederhana dan jauh dari sorotan. Suatu hari, Aminah bertemu dengan seorang teman lama yang bekerja di kantor tempat Khalid bekerja. Saat mengobrol, wajah temannya terlihat antusias. "Kamu pasti nggak akan nyangka siapa yang sekarang jadi orang terkaya di kota ini. Ingat Omar, yang dulu sering dibicarakan Khalid?" Jantung Aminah berdegup kencang. Omar, pekerja pabrik yang dulu dikagumi suaminya? Kaya? Temannya melanjutkan, "Iya, Omar. Ternyata dia punya bisnis manufaktur internasional. Tapi dia lebih memilih bekerja di pabriknya sendiri, tetap hidup sederhana untuk menjaga akar kesederhanaannya." Aminah terperangah. Ia teringat betapa ia dulu memandang rendah Omar, menilai orang hanya dari tampilan luar, status, dan hartanya. Omar telah memilih untuk hidup sederhana, menyembunyikan kekayaannya, hanya menunjukkan karakter sejatinya. Aminah merasakan gelombang penyesalan. Ia telah melepaskan pernikahan, keluarga, dan seorang suami yang penuh kasih, karena ia memandang hidup dari sisi yang salah. Kini, ia memahami bahwa kekaguman Khalid pada Omar bukan karena kekayaan, melainkan karena integritas yang Omar miliki, sesuatu yang dulu ia abaikan tahun-tahun berlalu, dan walaupun Aminah sudah melanjutkan hidupnya dalam beberapa cara, ia tidak pernah bisa melupakan keputusan yang telah diambilnya. Ia telah membiarkan keinginan duniawi menutupi pandangannya, yang membuatnya meninggalkan suami yang penuh kasih. Sementara itu, Omar terus menjalani hidupnya yang sederhana, dermawan, dan selalu membantu yang membutuhkan, tanpa sekalipun memamerkan kekayaannya. Suatu hari, Aminah melihat Khalid dan Omar sedang duduk bersama di sebuah kafe. Khalid tampak benar-benar bahagia, kesetiaannya berbuah manis dengan persahabatan yang dalam bersama miliarder yang rendah hati itu. Pada saat itulah Aminah menyadari bahwa kekayaan sejati seseorang bukanlah dalam rekening banknya, tetapi dalam hati dan kepribadiannya. Setelah melihat Khalid dan Omar duduk bersama di kafe, Aminah merasa tertusuk oleh rasa penyesalan yang mendalam. Malam itu, ia tak bisa tidur. Terbayang-bayang wajah Khalid yang tampak bahagia dan tenang. Dulu, ia tak pernah benar-benar menghargai kehangatan dan ketulusan Khalid, terlalu sibuk memikirkan kesederhanaan hidup mereka yang menurutnya tidak cukup. Namun, sekarang ia sadar, ia telah mengorbankan cinta sejati demi ilusi kebahagiaan yang semu. Satu malam, Aminah memutuskan untuk mencoba menemui Khalid dan meminta maaf. Dalam hatinya, ia tahu Khalid mungkin tidak akan menerimanya kembali, tapi setidaknya ia ingin membersihkan hati dan mengakui kesalahannya. Dengan perasaan campur aduk, Aminah menunggu di taman yang biasa mereka kunjungi dahulu. Di tengah dinginnya udara malam, ia merasa gugup tetapi juga terdorong oleh harapan kecil bahwa Khalid mungkin akan mendengarkannya. Tak lama kemudian, Khalid datang dengan wajah tenang dan tanpa kemarahan. Mereka duduk bersama, dalam hening yang begitu berat namun penuh makna. Aminah mulai bicara dengan suara bergetar, mengakui betapa ia menyesali keputusan cerobohnya. Ia mengaku telah dibutakan oleh ambisinya sendiri dan tidak mampu melihat cinta yang tulus dari seorang suami yang baik. "Aku tahu aku mungkin tidak pantas mendapatkan maafmu, Khalid," katanya dengan suara pelan, menahan air mata. "Tapi aku harap kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta atau kekayaan, tetapi tentang orang yang benar-benar peduli pada kita." Aminah mulai bicara dengan suara bergetar, mengakui betapa ia menyesali keputusan cerobohnya. Ia mengaku telah dibutakan oleh ambisinya sendiri dan tidak mampu melihat cinta yang tulus dari seorang suami yang baik. "Aku tahu aku mungkin tidak pantas mendapatkan maafmu, Khalid," katanya dengan suara pelan, menahan air mata.
Tapi aku harap kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta atau kekayaan, tetapi tentang orang yang benar-benar peduli pada kita. Aminah mulai bicara dengan suara bergetar, mengakui betapa ia menyesali keputusan cerobohnya. Ia mengaku telah dibutakan oleh ambisinya sendiri dan tidak mampu melihat cinta yang tulus dari seorang suami yang baik. Aku tahu aku mungkin tidak pantas mendapatkan maafmu, Khalid, katanya dengan suara pelan, menahan air mata. Tapi aku harap kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta atau kekayaan, tetapi tentang orang yang benar-benar peduli pada kita. Dengan dana yang ia terima dari wakaf Omar, Aminah memutuskan untuk memperbaiki hidupnya. Ia mulai membangun sekolah gratis untuk anak-anak yatim dan duafa, sebuah cita-cita yang pernah ia bicarakan bersama Khalid dahulu. Sementara itu, Khalid tetap hidup dengan sederhana, namun kini ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang didukung oleh warisan Omar. Bersama-sama, mereka menjadikan harta Omar sebagai sumber keberkahan bagi banyak orang yang membutuhkan. Aminah kini memiliki tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar kekayaan atau harta dunia. Ia belajar untuk menghargai hal-hal yang tidak dapat dilihat dengan mata, seperti ketulusan hati dan kasih sayang yang murni. Perjalanan hidupnya menjadi sebuah pelajaran yang mendalam tentang pentingnya bersyukur, rendah hati, dan tidak cepat menilai seseorang hanya dari penampilan atau statusnya. Hidup ini penuh dengan misteri dan rencana Allah yang tak terduga. Kisah Aminah dan Khalid adalah pengingat bagi kita semua bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta yang kita miliki, tetapi tentang rasa syukur, keikhlasan, dan cinta yang murni. Terkadang, Allah menguji kita dengan sesuatu yang kita inginkan, hanya untuk mengajarkan kita pelajaran berharga tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Pernahkah kalian merasakan penyesalan karena menilai seseorang hanya dari penampilan luar? Apa yang kalian pelajari dari kisah Aminah dan Khalid ini? Silakan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar kita semua bisa saling mengingatkan tentang hikmah yang tersembunyi dalam perjalanan hidup kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah untuk hidup dalam rasa syukur dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.